kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang pelayanan kesehatan lingkungan dengan penyakit tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Tuberkulosis yang biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit yang mempengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Menurut Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, disebutkan kalau pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama konseling, dan yang kedua inspeksi, dan yang ketiga intervensi. Konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan klien atau pasien untuk membantu masalah yang dihadapinya. Tujuannya yang pertama membantu individu mengatasi hambatan perkembangannya, yang kedua membantu individu memahami diri sendiri keadaan sekarang dan kemungkinan keadaan di masa depan, dan yang ketiga membantu individu belajar bagaimana memecahkan masalah, yang keempat membantu individu menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang disingkat dengan 1-7. Salam atau sambut, T tanyakan, U uraikan, U bantu, C jelaskan, U ulangi. 2. Inspeksi merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, intervensi merupakan tindakan kesehatan pengamanan dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial yang dapat berupa komunikasi, informasi, dan edukasi serta menyuarakan atau pemberdayaan masyarakat. Selamat datang Ibu, silakan duduk Ibu. Sebelumnya Ibu pernah berobat ke sini Ibu? Belum. Ibu memang klien BPJS apa umum? BPJS. Aku lihat dulu BPJS ini Bu. Terima kasih Ibu. Bentar ya Bu. Dengan Ibu Diana. Baik Ibu, Ibu silakan ditunggu di ruang tunggu Ibu dengan nomor antrian 20 Ibu. Terima kasih Ibu. Ini sih Dok. Ya, saya masuk. Ini Dok rujukan atas nama Pak dan Ibu. Pagi Dok. Oh, ini ya yang nama Ibu Loviana Putri. Iya Dok. Apa gejala yang Ibu rasakan? Dalam beberapa minggu ini saya mengalami batu bedah secara terus menerus serta kurangnya nafsu makan saya dan berat badan saya juga turun Dok, dan ketika malam saya selalu berkeringat tanpa melakukan kegiatan apapun. Dari beberapa gejala yang telah Ibu sebutkan, Ibu mengalami penyakit TBC. Ini saya berikan surat rujukan, nanti Ibu ke ruangan pelayanan kesehatan di kesehatan lingkungan di klaster 4 ya Ibu. Baik Dok. Ini surat rujukannya. Terima kasih Dok. Ya Bu, terima. Selamat pagi Ibu, selamat datang, silakan duduk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Ratu Lutfi sebagai konselor pada pelayanan kesehatan lingkungan di klaster 4 pada Puskesmas ini. Boleh saya minta surat rujukannya Ibu? Baik, di sini Ibu menderita sakit TBC ya Bu, atau tuberkulosis. Dari sepengetahuan Ibu, apa arti penyakit tuberkulosis atau TBC? Jadi yang saya tahu Bu, TBC itu penyakit dengan gejala yang batu bedah secara terus menerus selama seminggu. Jadi sudah berapa lama Ibu batuk-batuk? Kurang lebih semingguan ya Bu.
Saya isi data umum dulu ya Bu. Kalau boleh tahu nama ibunya apa ya? Noviana, Kalau umurnya apa? 25. Kalau boleh tahu lagi pekerjaan sehari-harinya apa ya? Pekerjaan saya guru. Coba Ibu ceritakan apa saja kegiatan Ibu belakangan ini. Setiap pagi saya memasak dan menyiapkan makanan untuk keluarga saya, dan setelah itu saya kan berangkat mengajar Bu. Setelah saya mengajar, saya kemarin ini sempat menengok teman saya yang sakit. Ternyata juga sakit TBC Bu, dan saya juga tidak menggunakan masker karena saya belum tahu kalau dia mengidap penyakit TBC. Coba Ibu ceritakan bagaimana kondisi Ibu. Rumah saya sedikit sempit Bu, ada 2 kamar, dan di dalam rumah itu ada 6 orang Bu, mertua saya dan anak saya 2, yang 1 SD, yang 1 lagi balita, dan suami saya. Suami saya tuh sering merokok Bu di dalam rumah, padahal saya sudah bilang kan, tolong kalau merokok di luar, tapi tetap juga dia merokok di dalam rumah Bu, padahal kan ada anak balita. Dan kadang saya kan memasak gitu kan Bu pagi-paginya, jadi saya nggak sempat membuka jendela pada pagi hari, dan mertua saya terkadang juga melarang saya untuk membuka jendela karena katanya debu masuk Bu. Dan suami saya juga terkadang saya menyuruhnya untuk membuka jendela, terkadang dia juga nggak mau Bu. Jadi saya habis memasak itu kan saya banyak kegiatan Bu untuk mengajar, dan saya mengajar ke sekolah Bu. Kalau boleh saya tahu untuk peralatan makan atau minumnya digabung atau bagaimana? Untuk peralatan makan saya gabung Bu, karena saya kan belum tahu kalau saya punya penyakit TBC, dan juga palingan saya cuci dengan pakai sunlight gitu aja Bu. Kalau misalnya batuk kan Bu, apakah Ibu menutup mulut pada saat batuk? Biasanya saya menutup pakai tangan Bu, terkadang saya lupa gitu, jadi langsung saja Bu. Kalau untuk dahaknya dibuang kemana? Terkadang juga di biasa Bu, tapi kadang-kadang kan saya suka mepet itu kan Bu, jadi langsung saja ke halaman rumah maupun ke halaman sekolah. Dari penjelasan Ibu tadi, izinkan saya menguraikan lebih jelasnya lagi ya Bu. Jadi penyakit TBC itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya Bu. Jadi bukan penyakit turunan. Biasanya disebabkan juga kayak dari percikan liur, dari batuk, atau enggak dari misalnya kayak Ibu nanti membujuk teman yang tidak pakai masker, jadi bisa saja tertular melalui udara. Kemudian kan Ibu ada anak balita nih, kebetulan Ibu juga lagi sakit. TBC ini kan penyakit menular kan Bu, jadi sebaiknya untuk tidur Ibu bisa dulu sama anak Ibu. Setelah itu kalau untuk peralatan makan dan minum sebaiknya juga dipisah ya Bu. Setelah itu untuk pencegahannya Ibu bisa membuka jendela minimal 1 kali sehari pada pagi hari, atau enggak seharusnya 2 kali sehari ya Bu. Setelah itu kalau memasak buka jendelanya. Setelah itu kalau batuk tutup mulutnya. Kalau ada yang merokok usahakan merokok di luar ya Bu. Di sini izinkan saya menjelaskan ya Bu bagaimana Ibu bisa menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Jadi berdasarkan yang Ibu ceritakan tadi, bisa Ibu lihat tuberkulosis itu adalah penyakit menular ya Bu, termasuk penyakit menular yang berbasis lingkungan. Jadi untuk gejalanya bisa Ibu lihat di sini, sesuai dengan gejala yang Ibu sebutkan tadi, batuk-batuk, demam meriang, nyeri dada, berat badan menurun, nafsu makan berkurang. Setelah itu di sini juga ada Bu, cegah TBC dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Bisa Ibu lihat di sini dengan memakan makanan yang bergizi, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur, dan mendapatkan vaksin bagi anak usia di bawah 5 tahun seperti anak balita Ibu tadi, dan olahraga teratur. Tidak usahakan tidak merokok dalam rumah ya Bu. Setelah itu istirahat yang cukup. Nah, jadi kan Ibu pergi membesuk teman Ibu, kemudian apalagi Ibu tidak memakai masker, kemungkinan pada saat itu teman Ibu lagi batuk, dan kebetulan teman Ibu tidak menutup mulut, kemudian Ibu terpercik
atau bakterinya bisa menyebar lewat udara lalu masuk ke sistem pernafasan ibu. Setelah itu, dari kebiasaan ibu tadi seperti tidak membuka jendela, kemudian alat makan dan minum tidak dipisah. Setelah itu tidur dengan seharusnya kalau tidur itu kan ibu ini penyakit menular kan Bu, jadi harus dipisah tidurnya. Terus kebiasaan merokok suami ibu tolong dihilangkan oleh suaminya untuk merokok di luar. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, coba ibu ulangi apa saja yang sudah saya sampaikan. Jadi tuberkulosis ini penyakit menular dari bakteri Bu, dan cara penularannya itu melalui udara dengan percikan batuk, dan gejalanya batuk berdahak secara terus menerus, serta kurangnya nafsu makan dan kurangnya berat badan serta demam, dan pada malam hari berkeringatan tanpa melakukan kegiatan apapun. Janganlah memakan makanan yang teratur dan bergizi, serta istirahat yang cukup, olahraga dengan teratur, dan tidak merokok di dalam ruangan. Baik Ibu, jadi kan penyakit ibu ini termasuk penyakit berbasis lingkungan ya Bu. Jadi saya dan tim saya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Ya, apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Kapan ibu bersedia? Saya sore Bu. Baik, untuk informasi yang lebih lanjut nanti akan dihubungi oleh tim saya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Baik Bu. Setelah melakukan konseling, lalu dibuat kesepakatan dengan pasien dan waktu 24 jam untuk mengunjungi rumah pasien guna untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah pemeriksaan dan pengamatan terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengamatan terhadap media lingkungan seperti air, udara, tanah, sarana prasarana, pangan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat dilakukan dengan menggunakan alat in situ untuk mengetahui kualitas media lingkungan yang hasilnya diketahui secara langsung di tempat, seperti pengukuran pH air, pencahayaan, kelembapan dan kebisingan, dan lainnya dengan menggunakan alat sanitarian kit. Yang ketiga, uji laboratorium dilakukan apabila hasil pengukuran in situ memerlukan penegasan lebih lanjut. Yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan, yaitu metode atau pendekatan yang mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan. Analisis risiko kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, analisis respon. Yang ketiga, analisis padanan. Dan yang keempat, yaitu penetapan risiko. Dari penyebab masalah pada sesi konseling, ditemukan bahwa penyebab dari masalah penyakit TB yaitu tingkat hunian rumah padat, ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat, serta perilaku tidak higien seperti merokok di dalam rumah. Dari penyebab masalah di atas, maka dalam tahap infeksi dilakukan pengamatan fisik media lingkungan dengan aspek udara seperti dengan mengamati ventilasi rumah pasien dan aspek sarana bangunan seperti kepadatan hunian, luas kamar, pencahayaan, kelembapan dengan memakai instrumen kesehatan lingkungan rumah sehat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada Ibu Rokena Putri? Ada. Kami dari tenaga sanitasi lingkungan, bahwa yang disepakati kemarin, kami akan melakukan inspeksi di rumah Ibu ya. Iya Pak, silakan masuk Pak.
Terima kasih Bu. Silakan masuk Pak. Ya, terima kasih Bu. Misi ya Bu. Jalan-jalan lagi zona. Baik Ibu, setelah yang kami amati masalah penyebab dari penyakit TB itu Bu, yang pertama tingkat hunian rumah padat ya Bu. Jadi di rumah Ibu, di kamar Ibu kan Ibu isi 4 orang, 4 orang penghuni. Jadi disarankan satu kamar dihuni tidak lebih dari 2 orang. Penyebab masalah yang kedua Ibu, itu ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat ya Bu. Jadi Ibu sebaiknya jendelanya harus dibuka ya Bu ya setiap pagi. Lalu memperbaiki lubang penghawaan untuk ventilasi ya Bu. Dan yang selanjutnya menambah ventilasi buatan ya Bu, agar udaranya masuk ke dalam ruangan ya Bu. Selanjutnya perilaku tidak higienis Ibu. Jadi apabila Ibu batuk itu harusnya ditutup ya Bu ya. Dan kalau misalnya suami Ibu datang ke rumah, ingatkan ke suami Ibu tidak usah merokok dulu ya Bu. Ibu harus jaga kesehatan, kebersihan diri ya Bu ya. Banyak ya Ibu Robi telah mengizinkan kami berkunjung dan inspeksi rumah Ibu. Sama-sama Pak. Ya, makasih, Bu. Terima kasih kembali ya Pak Bu. Iya Ya, Bu. Kegiatan intervensi dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerak atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir untuk melakukan kegiatan penyuluhan tentang penyakit TBC. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Loviana sebagai tenaga sanitarian dan rekan saya Hanifah Nadadenika. Baiklah, penyampaian materi tentang penyakit TBC akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir dalam kegiatan pada hari ini. Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana alur penyakit dari TB, tuberkulosis yang disebut juga dengan TB. Dari penyakit TB atau yang dikenal dengan TBC adalah penyakit menular yang langsung yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Orang yang berisiko terkena TB adalah orang yang merokok, kurang gizi, kebersihan sirkulasi yang buruk, dan orang dengan HIV/AIDS yang terkena penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, gejala dari penyakit TB, batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Selanjutnya, tanda dan gejala TB pada anak, adanya kontak erat dengan pasien TB dewasa. Selanjutnya, batuk lama selama 3 minggu atau lebih. Berat badan anak tidak naik, malah turun walaupun gizi sudah diperbaiki. Selanjutnya, demam lama berulang tanpa sebab yang jelas selama 2 minggu atau lebih. Dan yang terakhir, tidak nafsu makan. Penularan TB, kuman TB keluar ke udara pada saat penderita TB batuk dan bersin. Selanjutnya, kuman TB terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan. Baiklah, penularan TB. Yang pertama, kuman TB keluar ke udara
Pada saat penderita TB batuk lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TB. Di dalam tubuh, kuman TB dilawan oleh daya tahan tubuh, dan jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut tetap sehat. Yang pertama, menelan obat secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Terus yang selanjutnya, pasien TB harus menutup mulut dan hidung dengan seputar tangan atau tisu saat bersin dan batuk. Selanjutnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, menjaga ventilasi udara. Dan terakhir, membuang dahak di tempat. Sekian pemaparan dari kami, saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, dari penjelasan yang sudah rekan saya jelaskan, apakah Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya maupun ada yang belum jelas? Baiklah, kepada Ibu Dira. Saya ingin bertanya, Bu, apa sih perbedaan ISPA dengan TBC, Bu? Jadi Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan Bu Dira tadi bisa dilihat dari sini, perbedaan dari TBC dan ISPA. Kalau TBC itu bakterinya Mycobacterium tuberculosis, sedangkan ISPA yaitu disebabkan oleh berbagai virus seperti rhinovirus atau flu dan bakteri. Dan TBC ini dari gejalanya, TBC itu batuknya berdahak dan berdarah, sedangkan ISPA batuknya tuh seperti batuk biasa. Dan untuk pengobatannya, TBC memerlukan pengobatan jangka panjang, minimal 6 bulan ya ibu-ibu, sedangkan ISPA biasanya sembuh dengan sendiri atau membutuhkan obat ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.